Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID, saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, lancar Ustadz puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Putri sehat ya, lancar sehat, ya? Lancar puasanya juga. Baik Ustadz, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai takdir, jodoh, dan perceraian, bagaimana Islam mengaturnya. Masya Allah. Setelah itu kita juga akan tanya-tanya lebih mendalam nih terkait topik hari ini kepada Ustadz Kafi. Kalau gitu langsung saja Ustadz dimulai tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini sangat menarik, yaitu tentang jodoh, takdir, dan juga perceraian. Masya Allah, dewasa ini banyak kaum muda-mudi yang menikah di luar kelaziman mungkin ya. Sebagai contoh misalkan ada seseorang yang baru lulus sekolah, perempuan, dia menikah dengan kakek yang tua gitu ya, atau mungkin sosok janda yang sudah tua menikah dengan anak yang mungkin baru lulus, atau mungkin dalam segi fisik gitu, mohon maaf gitu, orang yang dengan memiliki kulit yang hitam gitu menikah dengan kulit putih, mungkin dengan postur yang kurus menikah dengan yang gemuk gitu ya, artinya di luar dengan kelaziman pada umumnya. Nah, kalau bicara tentang jodoh, jodoh itu adalah misteri, ya. Dan jodoh itu dua terikatnya, yaitu dengan siapa dan sampai kapan. Maka kalau kita bicara jodoh dengan siapa, itu adalah sebuah misteri. Terkadang ada orang yang memang muda-mudi menjalin cinta gitu, di awal gitu, walaupun itu dilarang di dalam Islam. Namun pada kenyataannya nanti dia menikah, ya jodohnya bukan dengan orang yang dia cintai pada saat itu. Artinya putus di tengah jalan dan lain sebagainya. Atau mungkin sebaliknya, orang yang tidak pernah kita sangka-sangka, atau mungkin orang tersebut yang kita benci, ternyata bisa jadi jodoh kita. Nah itulah dengan siapa. Yang kedua adalah sampai kapan waktunya. Nah ada yang memang dilihat dari perceraian, ada juga yang dia dilihat dari sampai mati. Ada namanya jodoh sampai mati ya, jodoh sehidup semati. Nah, oleh karena itu jodoh itu sangat misteri. Dan kita sebagai manusia itu tidak bisa menentukan siapa jodoh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rum yang sudah sama-sama familiar mungkin di kalangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita itu berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri. Nah, kalimat di sini yang digunakan adalah khalaqa. Berarti hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan. Tidak ada campur tangan yang lain. Nah, berarti Allah sudah menentukan nih, ya takdir pasangan kita itu kepada siapa. Perjodohan itu sudah ada ditentukan di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah melanjutkan ayatnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah pula yang menjadikan ya samawa, sakinah, mawaddah, wa rahmah di dalam berumah tangga. Nah, kalimatnya itu ja'ala, yang berarti menunjukkan bahwa kalau ja'ala itu ada campur tangan manusia. Nah, bahwa kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan yang ya dirasakan atau yang dihadapi dalam berumah tangga itu tergantung daripada pribadinya masing-masing. Nah, oleh karena itu jodoh itu adalah takdir Allah. Berpasangan-pasangan itu adalah takdir Allah. Tapi sampai kapan dan ingin bagaimana keluarga yang kita jalani kelak, itu adalah tergantung kita sebagai manusia menjalani kehidupan tersebut dengan baik atau dengan buruk. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Seperti biasa kita juga akan tanya jawab setelah yang satu ini.
kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita langsung aja ke pertanyaan nomor pertama nih. Bagaimana sih cara umat Islam meyakini bahwa jodoh adalah bagian dari takdir Allah? Baik, ini menarik pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai takdir, ya, yaitu bikatsbi ajalihi wa rizkihi. Ya, kapan dia mati dan juga tentang rizkinya. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bicara tentang jodoh, jodoh itu adalah bagian dari rizkinya Allah Subhanahu Wa Taala, yang berarti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau bagaimana dan lain sebagainya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang spesialnya yang Allah berikan kepada manusia, bahwa itu semua atas kehendak Allah, dan kehendak ini Allah berikan pula kepada manusia, sehingga manusia itu bisa memilih kepada siapa dia ingin menikah. Jadi kadang-kadang begini, ada konsep mengatakan, lah kalau kayak begitu itu mah nggak sesuai takdir, itu sesuai kita. Enggak. Jadi Allah itu yang maha berkehendak. Allah memberikan kehendaknya kepada manusia agar bisa memilih. Jadi kehendak kita itu yang sekarang kita bisa milih nih, jodoh dengan A, dengan B, itu adalah kehendak Allah. Kesempatan yang Allah berikan sehingga kita bisa milih. Dan itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau milih mana nih? Jodoh kita baik buat kita, atau jodoh kita yang biasa-biasa aja, atau jodoh yang mungkin kurang cocok dengan kita. Nah, itu tergantung kita. Namun semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jodoh adalah rizki kita. Jadi kalau yang sudah terlanjur ini ya kita syukuri. Ya, yang penting kita terus berbenah agar takdir kita itu bisa dirubah. Yang tadinya mungkin kurang baik menjadi baik lantaran kita terus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Baik Ustadz, kalau kita ingin meyakini seseorang benar-benar jodoh atau bukan, sholat istikharah kan menjadi salah satu bagian dari ikhtiar kita kan Ustadz. Lalu gimana nih kalau misalkan setelah sholat istikharah, cara meyakini itu adalah pertanda baik atau buruk atau hanya sebuah kebetulan saja tuh gimana Ustaz? Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sholat istikharah. Sholat istikharah itu artinya adalah tolabul khair ala syai'. Itu yang dikatakan para ulama. Artinya meminta kebaikan terhadap sesuatu. Jadi sholat istikharah itu bukan hanya ketika ada dua pilihan baru kita sholat istikharah, enggak. Tapi sholat istikharah itu meminta kebaikan terhadap sesuatu. Misalkan kita punya calon satu nih, ya kita sholat istikharah itu dibolehkan, justru disunahkan. Mengapa? Karena kita minta kebaikan terhadap orang tersebut. Ya, bagaimana cara Allah itu memberitahu kepada kita bahwa ternyata ini baik, ternyata ini buruk. Biasanya, ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi suatu perkara atau suatu kebaikan terhadap seseorang, dia akan dipermudah terhadap jalan tersebut. Jadi jalannya itu mudah. Kita ke pernikahan itu mudah. Ada aja tuh rezekinya dalam segi rezeki, dalam segi silaturahim dan lain sebagainya itu mudah. Ya, tapi kalau misalkan ya Allah itu kurang ridho, Allah itu memberikan tanda, sinyal ya kepada kita. Artinya dengan apa? Ujian dan kesulitan-kesulitan yang tak kunjung berhenti. Di tengah jalan berantem, di tengah jalan ketahuan selingkuh, di tengah jalan ketahuan chat-chatan sama mantan, kan gitu. Ya Allah alam. Ya itulah, itu cara Allah menunjukkan jodoh kita baik atau buruk. Kalau misalkan yakin jodoh kita baik, itu akan dipermudah segala urusan kita. Itu patokannya. Wallahu a'lam. Tapi ada yang bilang juga kalau misalkan kita udah yakin dengan satu orang, ya udah nggak usah diistikharohin lagi gitu, Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Iya, kalau saya sih menganjurkannya menyunnahkan sunnah itu untuk sholat istikharah. Karena kita meminta kebaikan terhadap orang tersebut. Ya, jadi yang buruk-buruk itu dijauhkan. Jadi yang baik-baik itu didekatkan. Makanya kalau ada konsep zaman anak sekarang itu doa minta maksa sama Allah. Ya Allah, kalau itu baik untuk saya, dekatkanlah. Kalau memang dia nggak baik buat saya, jadikan baik buat saya. Ya gitu. Jadi maksa ya gitu. Doanya boleh nggak? Ya boleh aja kalau kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu yang tadi yang mungkin dia buruk,
karena kita minta dia jadi baik, Iya. dia diberikan hidayah, justru dia bertobat kepada Allah dan jadi baik untuk kita. Jadi kita nggak tahu. Jadi boleh saja sebenarnya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, apakah dengan mendapatkan jodoh bisa mengubah takdir yang telah ditetapkan? Iya, jodoh itu adalah takdir. Tadi telah sama-sama kita sampaikan bahwa jodoh itu tergantung sampai kapan waktunya. Ada jodoh yang memang Allah takdirkan hanya di tengah jalan. Yeah. Ada jodoh yang memang dua-duanya itu pergi bersama. Gitu kan, seperti ada artis yang dia kecelakaan kemudian dia pergi bersama gitu ya, suami istri. Wallahu a'lam. Artinya perjodohan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa merubah takdir adalah dengan doa. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang kita sudah mungkin ada yang keluh kesah dengan jodoh, saya kenapa sih nikahnya sama ini gitu, kenapa dulu nggak sama si ini aja gitu ya. Kalau kita menyesali dengan itu, maka kita dobraklah langit dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi dengan jodoh yang kita dapatkan pada saat ini menguji rasa syukur kita. Mungkin bisa jadi dengan jodoh yang kita dapatkan pada saat ini menolong orang tersebut. Ya, misalkan perempuan tersebut adalah anak yatim piatu, sehingga bertemu dengan kita dibantu, atau sebaliknya laki-laki tersebut tidak punya pekerjaan, ekonominya kurang, kemudian punya istri yang kaya raya sehingga bisa terbantu ekonominya. Artinya segala perjodohan yang sekarang terjadi itu memiliki rahasia-rahasia tersendiri, memiliki hikmah-hikmah tersendiri. Nah, pintar-pintarlah kita untuk melihat hikmah tersebut agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Baik, kok makin menarik nih Ustadz pertanyaannya. Alhamdulillah. Tapi kita jeda dulu ya Ustadz setelah yang satu ini. Alhamdulillah kita balik lagi di acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Islam memperbolehkan perceraian dan dalam kondisi apa perceraian yang diperbolehkan? Dan apakah perceraian itu bagian dari rencana Allah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya panjang ya sebenarnya dan harus dibahas dengan pembahasan juga yang panjang. Tapi insya Allah kita akan bahas dengan singkat. Perceraian itu terjadi lantaran manusianya itu sendiri. Jadi perjalanan rumah tangga yang mereka telah lakukan, baik dan buruknya, itu adalah hasil daripada mereka sendiri. Nah, kalau bicara perceraian dibolehkan atau tidak, jelas di dalam Islam dibolehkan. Tapi hukumnya adalah makruh. Artinya dibenci. Karena di dalam pernikahan tujuannya, gordunnya itu adalah samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, untuk mendapatkan kebahagiaan, rahmat, kasih sayang, dan kelembutan. Nah, jikalau di dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi yang namanya keharmonisan, ya samawa, untuk apa dipertahankan? Karena kan memang pernikahan itu tadi, mencari kebahagiaan. Kalau tidak ada kebahagiaan, maka ada jalan keluar nih, yaitu jalan ending terakhir. Yaitu dengan apa? Dengan perceraian. Tapi sebelumnya tuh ada lagi, artinya apa? Dengan musyawarah. Dimusyawarahkan dulu apa yang tidak suka dari istri, apa yang tidak disuka dari pihak suami. Bagaimana cara membetulkannya? Ini begini. Nah, itulah mengapa ya Islam itu tidak langsung cerai, enggak. Ya, tidak. Karena perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus ketika ada permasalahan adalah musyawarah dan perbaiki. Ya, tapi jika memang tidak ada kesepakatan, ya kan, tidak ada titik temu, barulah itu yang terakhir solusinya adalah perceraian. Perceraian juga adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi kesalahan daripada manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya apa hukum talak dalam Islam sih Ustadz, dan berapa kali talak boleh dijatuhkan sebelum perceraian menjadi final? Baik. Perceraian menjadi final tak kala tolak itu tolak ketiga. Ya, tolak ba'in namanya. Ada tolak roj'i, ini tolak bisa rujuk kembali. Tapi kalau tolak ba'in ini adalah tolak yang dia tidak bisa rujuk kembali.
Artinya jika pengen rujuk, lakukan pernikahan lagi. Ya. Kalau sudah talak 3 itu? Kalau sudah talak 3, artinya dengan pernikahan lagi. Nah, ini ya sebagai syariat Islam yang luar biasa, artinya tidak langsung ketika jatuh talak habis langsung. Enggak, tapi ada step-stepnya. Artinya ada namanya tolak roj'i, kita bisa rujuk. Itu dalam rangka untuk masing-masing muhasabah. Ya mungkin ya tidak beda kasur lah tidurnya gitu ya. Ini kan beda kasur tidurnya gitu ya. Artinya bisa rujuk beda kasur gitu ya. Hanya beda kasur, bukan beda rumah tapi beda kasur gitu. Tidak mau berhubungan dan lain sebagainya, itu namanya tolak roj'i. Artinya dia bisa rujuk lagi kembali tanpa menikah ya. Nah, itu memberikan kesempatan tadi untuk sama-sama bermuhasabah. Oh iya saya salah. Oh mungkin dari pihak istri juga salah. Dan ketika sama-sama bermuhasabah adalah lahir titik temu. Nah, jadi nggak langsung tolak terakhir. Ya kalau tolak terakhir justru ya tadi itu tidak bisa rujuk kembali. Ya apabila rujuk kembali harus melalui proses pernikahan dan biasanya itu juga dilakukan dengan keputusan hakim ya. Kalau di Indonesia sebagai negara hukum. Wallahu a'lam. Baik, berarti semua tuh harus memang dikomunikasikan ya Ustadz. Betul. Baik, saat ini kita berada di penghujung acara nih Ustadz. Kita juga sudah mendekati waktu berbuka puasa dan terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID yang telah menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.